Oke, teman-teman selamat malam. Yang online silahkan facecam-nya dihidupkan, yang bisa hidup. Yang tidak bisa nggak dapat nilai. Udah gitu aja ya. Masih nggak enak badan saya. Saya nggak tahu kenapa nggak. Saya kayaknya sakit hampir 2 minggu. Lebih kayaknya. Ini ada yang benci sama saya tak? Jangan-jangan saya kena digendam ini. Mas, jangan-jangan kamu ya? Bilang Mas. Berdua kok panas ya? Kenapa nggak hidupin? Itu tuh, hidupin lah, nggak berani. Kalian baru UKT loh. Jadi boroskanlah listriknya ya, nggak apa-apa. Itu tuh, bisa ya. Itu mati apa hidup sih? Ya hidupkan coba. Hidangkan mata timernya, terserah kalian ya. Oke, tunggu ya, saya masih ini. Oke teman-teman, hari ini verifikasi dulu sebentar. Jadi saya masih verifikasi ya, tunggu. Jadi hari ini teman-teman kita akan sedikit lama, mungkin kita pulangnya agak lama hari ini. Ya biasanya kalau Pak Sean kan jam 8 selesai ya. Paling enak ya. Betul tidak? Tidak. Ya jadi hari ini kita mungkin agak sedikit lama karena saya nggak expect, saya lupa kalau minggu lalu itu ternyata libur. Saya nggak lihat tanggalan, saya jarang lihat tanggalan. Saya sudah paginya itu saya mau ke kantor. Ternyata oh iya libur ya. Ditanya mau kemana? Mau ngantor. Oh iya kan libur tanggal merah. Udah mandi, terlanjur mandi ya. Sia-sia mandi saya. Jadi siapa yang libur mandi pagi? Emang ada? Nggak ada kan? Ya itu ya. Jadi saya nggak ini. Jadi kita agak kacau. Makanya teman-teman saya suruh bawa laptop hari ini. Sebenarnya nggak usah bawa laptop sebenarnya kalau sesuai rundown. Ya bawa laptopnya emang minggu ini sebenarnya. Tapi minggu ini kita akan sedikit ngeras akhirnya. Ya. Jadi kita akan langsung ngomongin project UAS. Kayak ini sebenarnya udah masuk pertemuan 12. Kalau secara hitungan ya, hitungan di regular udah masuk pertemuan 12 harusnya. Ya kan? Setahu saya ya. 12, minggu 12 kalian artinya minggu ke ya, sedikit lagi lah. Ininya akhir bulan kita udah UAS. Ya. Nah, kenapa saya minta lebih cepat? Karena bagi saya project UAS-nya itu lama. Project UAS lama. Ya, kalau misalnya kalian terlambat, takutnya kalian malah tipes karena ngebut. Karena ada tahapan-tahapan yang saya nggak mau ngebuang tahapannya. Jadi tahapannya ini pakem bagi saya ya. Jadi ada alurnya, ada yang kita rancang dulu. Kalau kemarin ya, tugas yang kemarin masih ingat kan? Kita buat komik tapi yang strip. Panelnya cuma berapa minimal kemarin? 4. Karakternya pun langsung on the spot kalian buat. Nah, kalau komik yang benar itu karakternya pun harus didesain dulu dan harus ada premisnya. Ya, itu yang makanya saya bilang silakan. Makanya saya bilang kalau kita nggak ngeras, saya nggak yakin kalian bisa ngejar. Takutnya malah dipaksakan, malah tipes semua. Tiba-tiba nanti saya akan ditulis nanti Pak Sean membunuh anak-anak gitu ya. Pak Sean jahat pada anak-anak. Padahal kan saya baik ya. Tugasnya tok yang banyak ya. Ya enggak lah, tugas sedikit lah. Masih bisa ditolerin. Oke, jadi gini ya teman-teman. Jadi kita akan sedikit mengejar. Jadi akan saya sebenarnya pengen ngulang tapi nggak usah lah ya. Intinya teman-teman masih ingat kalau komik itu pilarnya apa, kalau bisa disebut komik karena apa, lalu jenis-jenis komik. Masih ingat kan? Yes, oke. Masih ingat ya? Buka bukunya saran saya, baca lagi. Kalau mencatat, kalau tidak ya udah nggak apa-apa. Nggak ada yang catat ternyata ya. Oke. Saya buka dulu PPT-nya. Oh iya, sorry, saya lupa masuk Zoom yang online ya. Ini kalau kelas online gini saya agak bingung geluh-geluh ya. Handy.
link. Hybrid. Ini kelas hari apa ya? Senin ya? Komik. Oke, udah ya. Oke, udah kelihatan semua ya. Kita buka di Oke. Nih ya teman-teman, jadi sudah ingat semua ya. Sekarang saya tanya aja deh, yang online, yang offline dulu aja. Halo, nah, lihat, ikut ya. Oke, ikut nggak? Nah, gini, Mas, kalau bisa disebut komik karena apa? Ada 4. 1, memiliki alur, oke. Balon 2, panel 3, ekspresi 4, tepuk tangan. Tepuk tangan. Lalu yang susah nih, agak susah nih ya. Gaya di komik apa aja? 1. Klasisis, Klasisis. Animis. Formalis. kartunis, Bukan. Itu jenis ilustrasinya, gaya, saya bilang gaya. Oh, forgot. Oke. Forgot. Oke. Kurang 1. Forgot. Oke. Ikonoklas. Oke, pintar. Oke, tepuk tangan. Pintar ya. Kelas ini ya. Jadi nggak usah diulang ya. Kenapa saya ulang biasanya? Karena kalau kelas beda ya, ternyata eksekutif sama reguler ya. Sombong. Enggak, tapi beneran teman-teman, saya di kelas reguler selalu di awal pertemuan saya akan mengulang. Karena setiap saya tanya, dibuka-buka tapi nggak ada yang dibuka. Nyata pun enggak sebenarnya. Jadi gitu teman-teman. Jadi teman-teman sudah ngerti ya. Sama terakhir kita ngomongin tentang ini sudah yang online ya. Kalau online saya mau tanya, tapi yang online kok ditanya hidupin facecam, hidupin ini enggak? Di mute apa enggak ya? Wes Agil wes. Gil. Nah, kaget gak tuh? Jenis komik apa aja? 1. Hah? Berapa? Jenis komik apa? Apa aja jenis-jenis komik? Nomor 1. Jenis komik nomor 1 komik strip. Oke, sip. Yang baru kerjakan kemarin. Ya, yang facecamnya hidup cuma Yolanda juga ya. Yolanda. Apalagi? Gara-gara ini nanti takut mereka hidupin facecam ya. Yolanda, apa? Jenis komik selain strip. Nggak tahu? Oke. Apa? Ayo Yolanda. Jenis komik selain komik strip apa lagi? Komik strip, komik manga, Manga. Nah, manga itu apa? Ayo. Termasuk apa manga itu? animis, apa ya? Bukan. Manga itu termasuk kalau dia dicetak, dia jadi comic book. Kalau dia menggunakan website, dia jadi comic web. Ya, gitu ya. Oke. Manga itu hanya bahasanya kalau di Jepang. Kalau di Cina beda lagi. Apa Cina? Donyen. Apa sih? Dongheng. Doyin ya. Kalau Korea beda lagi, manhwa. Ya, beda-beda setiap negara, tapi intinya sama, ya. Sampai yang terakhir yang paling panjang dan dia ceritanya lebih berat, itu namanya komik novel grafis. Ya, 4 jenis itu. Nah,
Jadi teman-teman, ini beneran AC nyala apa enggak ya? Nyala ya? Kok saya ngerasa panas ya? Atau dosa kalian kebanyakan di sini? Oh ya, itu by the way untuk Agil dan Yolanda, selamat kalian berdua karena hidupkan facecam hanya berdua, nilainya tak tambah ya. Tenang aja, saya ingat kok. Langsung plus. Tenang aja ya. Jadi yang facecamnya hidup, tak kasih nilai tambah. Yang awalnya dapat C jadi C plus ya. Oke. Untuk Agil dan Yolanda toh ya. Yang lain silakan kalau mau nilai tambah hidupkan facecamnya. Kalau enggak ya wis enggak apa-apa. Nilainya C tetap ya. Oke, itu ya teman-teman. Secara umum kalian sudah ngerti ya basicnya. Oke? Jelas ya? Basicnya kalau disebut komik memiliki panel, memiliki balon kata, memiliki ekspresi, memiliki alur. Lalu beberapa gaya tadi ya, lalu sama beberapa jenis. Nah, itu basicnya. Kita udah pelajari semua dan ternyata sudah pahami. Jadi nggak akan saya ulang. Ini ya sebenarnya mau saya ulang tapi ternyata sudah hafal semua PPT-nya. Sudah ngerti lah. Nah, sekarang teman-teman sebelum kemarin kita udah belajar membuat komik secara nggak langsung. Udah dikumpulkan belum? Sudah ya? Nanti saya cek. Nah, kita masuk harusnya ini pertemuan 8 ini untuk UAS-nya ya. Kita ini project UAS sudah sebenarnya. Kita banyak. Jadi kita lewatkan UTS-nya segala macam ya. Nah, di sini teman-teman, komik tadi ingat, kita harus memiliki apa? Alur. Itu adalah cerita. Komik yang akan kita buat bukan komik strip toh sekarang. Komik strip dia ada singkat, padat dan jelas ya. Sekali run atau sekali shoot langsung selesai. Tapi kita bisa membuat komik yang bisa sekali jalan tapi juga bisa bersambung. Ya, tapi nanti kita pakai yang sekali jalan aja untuk prolog anggapannya. Sebenarnya komik book atau komik web itu harus yang bersambung. Tapi kalau saya suruh bersambung, meninggal kalian. Ya, maksudnya nggak mungkin 1 semester kan? Buat komik tuh bertahun-tahun. Ya, One Piece aja buat komiknya sampai sekarang nggak tamat. Dari zaman saya kecil, ya, sampai sekarang ada live actionnya. Nih sampai saya beli ya demi kalian, walaupun saya batuk. Ya, nggak sih, saya pengen ngopi aja sebenarnya. Nih, sampai jadi live action dia. Dari apa? Dari komik. Sehebat itu komik. Paham ya? Nah, tapi apakah komik itu akan selalu bagus karena gambar? Ingat konsep awal, komik bukan hanya tentang gambar, tapi juga narasi atau cerita. Komik tidak akan jalan, tidak akan sebesar itu kalau hanya bergantung dari gambar. Makanya kemarin saya bilang kalau gambar kalian pas-pasan, nggak masalah. It's not a big problem. Ya, wes. Apa artinya Pak? Saya juga nggak tahu ya. Lewat tok di kepala ya. Nggak masalah teman-teman. Gambarnya kurang Pak, saya kurang ini Pak. Gambarnya masih stickman Pak. Oke lah nggak apa. Emang karaktermu stickman misalnya. Tapi jangan juga ya. Minimal DKV itu bisa gambar lah ya. Kan ada gambar apa di awal itu ilustrasi dasar ya. Dia sama Pak Faldi kalau nggak salah ya. Udah dapat kan? Belajar anatomi segala sudah tuh. Nah harusnya bisa gambar sedikit-dikit lah, nggak apa-apa. Ya. Tapi memang utamanya narasi itu paling penting dalam komik. Ya sebenarnya saya mau ngundang teman saya sebagai komikus di Malang. Ini ribuan sudah. Dia followersnya di Webtoon itu ribuan. Sekali ngepost itu ribuan. Ya. Dulu saya ngundang dia waktu di kelas reguler. Tapi kelas eksekutif saya sungkan ngundang yang sampai malam. Ya reguler kan kelas pagi waktu itu ya. Jadi saya masih inilah ngundang dia. Kalau malam gini saya ya udahlah. Nanti kita lihat karyanya aja ya. Dia beralih dari komikus. Kenapa? Dia beralih jadi novel. Dia bilang gini, ternyata saya bagus-bagus gambar buat cerita. Ternyata kalau ceritanya mandek, bingung dia kelanjutannya. Dia buat novel akhirnya. Novelnya bahkan komiknya ribuan, novelnya puluhan ribu yang baca. Lebih laku novelnya. Kenapa? Cerita. Ceritamu kalau bagus itu bisa dikembangkan ke macam apapun, termasuk komik. Makanya saya bilang kita harus fokus ke cerita juga, teman-teman. Jadi dalam komik bukan hanya gambar tapi juga cerita, narasi pun nanti. Nanti makanya kita akan belajar membuat yang namanya storyline, storyboard. Pernah dengar? Sebelum itu kita akan buat premis dulu. Jadi hari ini tugasnya teman-teman langsung to the point aja tak beritahu. Tugasnya teman-teman hari ini kok ada lalat ya? Ini jangan-jangan ininya ya.
apa yang buat saya sakit ya? Dari kamu ya? Ya, kita akan membuat narasi, kita akan buat plot, cerita, genre segala macam tidak akan saya tentukan. Kalian pilih nanti hari ini. Kita ngebut, makanya saya bilang ngebut. Lalu saya akan ajarin juga selain narasi nanti kita akan merancang karakter. Ya. Jadi kita ngebut. Narasi kita coba sampai jam ini jam berapa ya? Jam 7, jam 8 atau setengah 8 selesai ya? Setengah jam. Setengah jam masih materi ya. Waduh, pulangnya jam 9 ini. Gak apa-apa, coba dulu ya. Hari ini kita coba buat narasi dulu, kita buat premis. Intinya kita akan buat halaman kosong menuju ke kanvas digital. Nanti kita ujung-ujungnya teman-teman, kita akan membuat jenis komik yang akan kita buat adalah web komik. Jadi nanti jatuhnya dia yang vertikal ke bawah. Ya, nanti kalau nggak tahu nanti saya lihatkan contohnya punya teman saya tadi saya bilang. Saya buat komik tapi saya rata-rata buat komik strip manual. Jarang yang pakai digital. Ya, makanya ini saya undang biasanya untuk ngisi ini biasanya saya bawa praktisi itu teman saya. Tapi kalau malam akhirnya saya nggak sungkan ngajak dia kalau malam-malam ya. Oke. Intinya kenapa narasi itu begitu berarti teman-teman. Tadi saya bilang gambar kita indah, kita bagus, tapi kalau cerita kita tanpa ada cerita itu cuma ada lukisan tok. Gak ada artinya, gak ada maknanya teman-teman ya. Tapi gambar yang diikat oleh cerita itu adalah sebuah dunia. Itulah dunia kita. Ya, kita akan membuat dunia sendiri. Dunia dari komikmu. Silakan berfantasilah, silakan berimajinasilah. Ya, jadi sama seperti One Piece lah. Itu kan dia berimajinasi negaranya sendiri. Eranya sendiri, era bajak laut kan. Itu contoh aja. Naruto ya sekarang sampai dipakai tuh. Hokage, apa namanya Hokage lagi? Negara Konoha sampai dipakai sampai sekarang kan. Kalian kalau menghina Indonesia kan ngomongnya Konoha kan? Ayo siapa yang suka menghina Indonesia di sini? Gak boleh gitu ya, walaupun rupiah 18.000 sekarang ya. Kurang ajar itu ya. Top up game sekarang mahal ya. Iya kan? Saya top up ini beli di Steam aja mahal sekarang gara-gara dolar kurang ajar ya, Bang. Astaga Tuhan sabar. Enggak, saya ngurus lab gaming. Kan saya kepala lab gaming toh. Gitu untuk anak-anak maksudnya. Ya, us. Lagi memang saya itu kan ademu apa kakakmu itu? Ademu kan ikut komunitasnya kan? Tapi yang AI. Nah, saya yang gamingnya di ruangannya yang itu ya. Oke, karena mukanya mirip. Emang kembar ya. Emang kembar ya. Oke. Nah, apa sebenarnya narasi, teman-teman? Narasi adalah pengisahan suatu cerita atau kejadian. Intinya adalah cerita. Kita akan membuat cerita nanti. Ya, pengisahan. Hampir sama seperti sinopsis nanti yang kita buat. Tapi ini lebih singkat lagi. Kita akan membuat dari narasi itu kita akan membuat yang namanya premis nanti. Nanti tak kasih tahu premis itu apa. Premis aja yang lebih simpel. Ya, premis itu anggapannya seperti tema atau kata kuncimu atau benang merahmu. Itu yang akan kita rancang nanti. Jadi nggak usah ribet-ribet kok. Ya, nggak usah harus sinopsis yang panjang, lebar, nggak perlu. Tapi narasi membuat sebuah cerita yang lebar. Itu yang akan kita rancang nanti ya. Alurnya seperti ini. Jadi hari ini akan kita kerjakan, kita akan buat idenya, narasinya, ya premisnya nanti, baru ke skenario, itu storyline-nya, tak ajarin juga skenario atau storyline itu apa, lalu storyboard. Storyboard-nya tak kasih silang dulu ya, nanti dulu. Nggak pulang nanti kita kalau ngerjakan storyboard langsung ya. Ya, intinya akan kita cari ide dulu hari ini, lalu kita buat premis narasinya, lalu kita buat lancang storyline-nya. Bahkan storyline ini kayaknya nggak sempat juga hari ini. Karena kita akan lompat nanti ke karakter nanti. Kita ngeras saya bilang ya. Kita ngeras aja. Storyline-nya mungkin jadi PR, karakter juga PR, tapi hari ini harus ada yang dikerjakan. Mau nggak mau, karena kita harus ngeras. Ya, nggak bisa santai. Karena ini kuliahnya teman-teman, nanti minimal kita pakai 25 panel tugasnya untuk UASnya. 25 panel, guys, tak kasih tahu guys. Untuk UASnya. Kemarin 4 panel capek?
Enggak kan? Ini 25. Berapa kali lipatnya itu? Yes, itu ya. Supaya nanti bagus untuk di ini. Oke, disinilah teman-teman kita ngebuat papan, ini anggapannya papan produksi kita, atau kita ngomongnya blueprint kita masih. Ya, ide segala macam ini masih ide, ya masih blueprint, masih awal teman-teman. Kanvas kosong kita sebelum menjadi teman-teman nanti tugas UASnya kan harus diupload ya. Sebelum jadi yang diupload itu semua harus seperti ini. Inilah langkah-langkahnya buat komik, harus punya ide, ya. Kalau kalian, Pak nanti gambarnya saya mau bantu AI, pakai AI silahkan. Tapi jangan semuanya AI. Maksud saya apa? Nanti saya lihatkan. Bimbingan saya itu backgroundnya pakai AI. Jadi dia hanya gambar karakter, backgroundnya minta AI yang buatkan. Jadi dia foto, lokasinya tolong buatkan jadi kartun. Belakangnya, gayanya, apa namanya, ilustrasinya, backgroundnya. Wes ditempel di belakangnya. Mempermudah. Tapi karakternya tetap gambar dewe. Paham? Kenapa? Karena butuh ekspresi kan. Kalau AI percaya sama saya kurang. Tidak akan dapat yang kalian inginkan teman-teman. Tapi AI kalian bisa gunakan untuk yang backgroundnya atau latarnya itu silakan digunakan. Jadi sekarang buat itu lebih gampang. Kalau dulu kita gambar manual. Zaman saya kuliah dulu itu gambar manual. Semuanya. Sampai backgroundnya, sampai pencahayaannya semua manual. Itu dulu gila rasanya ya. Ya, sekarang dibantu, silahkan nikmatilah hidup kalian sekarang ya. Gak apa-apa. Oh, saya orangnya nggak mau kikuk ya, apa bahasa Indonesianya, kikuk, gaptek. Kalau memang arusnya seperti itu, terimalah. Paham ya? Arusnya memang ada AI, silahkan gunakanlah. Tapi ingat satu saran ngomongan saya ke kalian ya, AI itu hanyalah alat bantu. Kalian tetap sebagai kepalanya, arsiteknya kalian, ini loh, idenya. Makanya ini yang saya ingatkan kalian, idenya, kepala saya dari kepotong ya. Saya baru sadar, saya ngomong dari kepala saya kepotong loh. Wes gak apalah, biarin lah, disensor ya. Dipotong ya. Ya, jadi yang penting adalah idenya teman-teman. Ide ceritanya. Nanti waktu ngebuat alat bantunya pakai AI silahkan, tidak masalah. Tapi jangan semuanya. Mungkin backgroundnya, mungkin latarnya, ya latar background sama ya. Ya apa namanya tambahan-tambahannya aja. Tapi kalau ekspresi tetap harus gambar sendiri saran saya, biar terasa lebih enak. Ya itu alat hanya untuk membantu mempercepat. Tapi idemu, arsitekmu tetaplah kamu teman-teman. Itulah yang akan kita rancang hari ini. Jadi tidak boleh pakai AI, cari ide aja pakai AI itu udah keterlaluan saya bilang. Kalian minta ide aja pakai AI, boleh. Tapi hanya sebagai referensi. Paham ya? Jangan semuanya dari AI. AI jadikan referensi, sisanya kalian tambahkan imajinasi, pemikiran kalian, cerita kalian. Itu yang mau saya tanamkan ke kalian. Kalianlah arsiteknya. Jelas ya? AI boleh, tapi jangan dijadikan sebagai pembuat ide. Tapi hanya sebagai alat bantu untuk merancangmu lebih cepat. Mungkin yang mengerjakannya biasanya 2 bulan, jadi 1 minggu. It's okay. Bahkan karena seperti itu, saya mau ngasih tugasnya bukan 25 panel malah. Mau 300 rasanya. Kan lebih cepat toh? Wes, gitu ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan merancang idenya, kita buat narasinya, kita akan buat skenario-nya. Nanti contohnya seperti apa. Kenapa? Storyline itu adalah teman-teman tulang punggungnya. Ya, jika narasi adalah jiwa dan dagingnya, maka storyline, nanti kita buat storyline ya, kerangka utamanya, ini alur ceritanya. Storyline nanti teman-teman, itu dia nanti karakter panel pertama seperti apa, panel kedua seperti apa, ini ngomong apa, itu lebih lengkap, harus lengkap. Itu storyline. Ya, jadi benar-benar lengkap, si ini ngomong apa. Jadi sama kayak waktu teman-teman buat film, pernah buat film nggak ya? Ya, kalau kalian tahu ya, buat film itu ada storyline-nya, ada storyboard-nya. Ini hampir sama. Ya, tapi jatuhnya medianya adalah komik. Bedanya itu aja. Langkahnya sama, ide, narasi. Jadi komik dan film itu sebenarnya sama teman-teman. Secara struktur ya. Ide, narasi, plotnya nanti, lalu storyline-nya, storyboard-nya. Yang membedakan hanya kalau film nanti di syuting. Kalau kalian digambar. Bedanya itu aja di media. Tapi secara nggak langsung sama. Ya, itu cerita.
Nah, nanti dari naskah kita buat ke storyboardnya, tapi itu nanti aja kita lewatkan ya. Ini storyboardnya, ada thumbnail nanti kita rancang, ada storyboardsnya. Makanya capek saya bilang kan, yowes. Makanya kita ngeras hari ini ya. Tapi ini nanti aja, ya. Ya ini prinsip saya yang berurutan segala macam ya. Nah, jadi ada juga prinsip teman-teman kalau kalian pingin membuat storyboard, tapi tak kasih tahu tapi kerjakannya nanti ya. Storyboard itu bisa kalian sesuai dengan kolom-kolomnya. Dari storyline-nya misalnya. Storyline-nya kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Dibuat langsung storyboard-nya. Jadi anggapannya seperti road sketsa untuk komiknya. Jelas ya? Atau kalian bisa satu-satu. Satu-satu. Ini skenario pertama, panel 2. Panel 2 langsung buat segini aja. Besar. Itu untuk storyboard. Nah, tapi kayaknya kayaknya ya, storyboard kita lewatkan. Kayaknya nggak sempat kalian. Jujur aja. Cuma kasih tahu aja ya. Storyboard tuh cara buatnya kayak gini, oke? Jadi storyboard tuh gimana cara buatnya? Ada prinsip pertama, bisa misinya kolom berurutan. Misalnya storyline kalian tulis panel 1, panel 2 ngomong ini, panel 3 gini, ya diurutkan aja langsung. Cara gambarnya, paham ya? Atau kalian per skenario, per gambar cara buat storyboard itu. Jadi belum di paneling. Cuma dibuat-buat aja dulu. Ini nanti gambarnya seperti ini, nanti panel kedua gambarnya seperti ini, tapi belum paneling satu-satu. Paham ya? Kalau yang awal bisa langsung berurutan, langsung jadi panel. Kalau ini bisa satu-satu dulu. Gambarnya nanti seperti apa? Di sini bingung apa paham? Paham ya? Storyline-nya itu dijambah jadi. Atau bisa juga kalian ya sample drawing aja misalnya. Itu gimana? Gunakan pensil kertas kosong tanpa garis, boleh. Kayak gambar sketsa aja langsung. Ya, nah, cuma memang harus sesuaikan konsisten dengan jumlah panelnya. Jadi bedanya cuma nanti skenario ini langsung gambar aja tanpa panel boleh. Kayak sketsa biasa gitu loh. Nanti di mana, jaraknya di mana, ini juga boleh, teman-teman. Storyboard itu bisa. Karena nggak masalah. Nanti nge-panelingnya itu nanti. Nggak masalah ya. Sama tetap kejelasan, arisan, jangan terlalu rumit lah intinya ya. Oke. Ini setelah storyboard, inker, nah ini sebenarnya rantai industri komik. Wes, gak usah tak ajarin lah. Kalau kalian mau jadi komikus, kalian akan tahu ini ya. Ada storyboardernya, penulisnya. Makanya kalau kalian tahu, pernah lihat di manga itu, di Jepang itu, utamanya yang gambar, nanti ada yang buat background, ada yang tebelin, ada yang mewarnai, itu beda-beda orangnya. Ya, ada asistennya, ada yang mewarnain, beda lagi orangnya. Tapi yang utama yang gambar sih kepalanya itu. Ya. Wes itu nanti aja tak ajarin. Oke ya. Intinya kalau kalian ingin membuat komik sebenarnya di awal ide itu bisa buat narasi dulu idenya. Lalu storyline-nya ya, baru ke storyboard-nya yang tadi. Ya, itu kalau kalian ingin membuat sebuah ini tugasnya harusnya ini ya tugasnya ya. Oke, jadi tapi udahlah, nanti aja tugasnya. Ini tugas UAS ya. Yes, ada pertanyaan sebelum ke tugas UAS? Storyline, ide nanti tak ajarin. PPT yang berbeda untuk narasi. Gampang ya? Gampang, oke. Intinya teman-teman, inilah UAS kita, project kita yang akan kita kerjakan dan dikumpulkan nanti waktu pertemuan UAS. Jadi UAS kalian tidak usah datang ke kampus, ya, apalagi yang online nggak perlu datang. Datang yang online ya, baru ingat saya. Ini lagi kok nggak salah, yang visit kampus itu loh. Onsite, ya, itu harusnya datang nanti ya. Harus datang ya. Yang online, yang offline juga setahu saya harus datang. Oke? Oke ya. Kok diam semua sih? Ini teman-teman akan membuat komik web original kalian. Original tuh apa? Original ya. Jadi benar-benar ini belum ada sebelumnya. Ini komik buatan kalian sendiri. Genrenya gimana Pak? Genrenya terserah kalian mau apa. Nanti tak lihatkan genre-genre yang ada. Sebenarnya itu untuk UTS ya, genre-genre itu tak sediakan.
Genre boleh kalian pilih. Gayanya silahkan. Anime segala macam. Gaya stylenya seperti apa. Ilustrasinya mau semi realis, mau kartunis segala macam itu juga terserah kalian. Tapi sesuaikan dengan style kalian. Saran saya gunakanlah style yang seperti UTS kemarin. Bagi saya UTS kemarin udah cukup oke kok kalian. Ya. Waktu saya keliling-keliling kemarin itu sudah cukup oke semua rata-rata. Beda-beda. Ya, ada stylenya sendiri lah. Udah cukup bagus kok. Masih bisa dibaca lah ya. bagus. Ya. Nanti tapi tetap kita akan menggunakan layoutnya vertikal teman-teman, dari atas ke bawah. Nanti tak lihatkan contohnya gimana. Minimal 25 panel, full color, full warna. Wajib upload ke Webtoon, kumpulkan di Google Drive juga. UAS. Oke? Kita buat web sendiri lagi. Komik web sendiri, vertikal karena masuknya ke Webtoon, 25 panel minimal, maksimal lebih dari 25 artinya boleh. Harus dari atas sampai bawah semuanya full color. Uploadnya ke Webtoon, lalu kita buat masukkan ke Graphics juga. Nah, ini harusnya misi minggu ini ya, hari ini ya. Jadi teman-teman, tugas kita sekarang adalah merancang narasi, storyline untuk komik kita hari ini. Oke? Saya akan buka ini. Oh iya. Ini PPT yang lain ya. Kita pelajari salah satu. Nah, kita akan membuat tugas pertama kalian adalah membuat ini teman-teman. Kita akan membuat narasi. Tolong langsung dikeluarkan alat ininya. Pakai laptop boleh atau pakai kertas boleh. Langsung ya. Kalian butuh laptop atau mau pakai kertas atau mau tak sediakan kertas ini? Apa? Loh, sudah ini. Ini saya suruh di drive ya? Atau mau dikumpulkan? Boleh mas kumpulkan? Bawa nggak? Ya udah, tapi mas ini udah di scan belum? Oh, difoto dulu, foto dulu. Nanti masukkan ke drive ya. Difoto dulu, nanti saya ambil nggak apa. Bagus kok. Atau kamu mau simpan aja, dipajang di laminasi, ditempel karya pertama saya gitu ya. Mau kertas atau langsung di laptop? Langsung laptop ya. Yang mau kertas siapa? Ayo sini. Sini. Mumpung kertasnya gratis tak kasih ya. 2. Oh, wes. Boleh. Nanti. Intinya teman-teman, tugas pertama kita akan membuat narasi atau dasar cerita teman-teman. Ya, di sini saya minta kalian buat teks narasi itu kerangka, berisi rangkaian peristiwa, susun kronologis dan lain-lain urutan waktu. Nah, teman-teman sebelum buat ini, saya minta kalian buat ini dulu. Saya kasih waktu idenya 10 menit cukup? Atau butuh ide panjang? Wes, gini aja. Tugas pertama teman-teman sebelum buat storyline, kalian buat premis. Catat ya, premis, tulis langsung, premis, tulis cepat. Tulis atau diketik, masih hidupin, terserah nanti wes. Teman-temannya online juga kerjakan juga loh ya. Yang online kerjakan juga, keluarkan alat tulis kalian atau pakai laptop langsung silakan. Kita hari ini langsung praktek loh ya. Intinya tugas pertama kalian, kita akan membuat premis. Apa itu premis, Pak? Premis adalah Nah, premis adalah sebuah landasan kesimpulan, itu yang dimerahkan. Sebagai dasar pemikiran cerita. Yang sederhana, premis ialah esensi dari cerita yang ingin disampaikan. Dengar baik-baik ya. Cerita yang ingin disampaikan.
Tanpa adanya sebuah premis, sebuah cerita kehilangan fokus dan tujuan. Jadi kita memberikan fokus dan memberikan tujuan. Adapun beberapa unsur dalam bangun premis perlu diperhatikan adalah karakternya, tujuannya, tokohnya, tujuan tokoh ya, halangan tokoh ataupun resolusinya. Contoh yang di bawah, premis itu singkat, padat, dan jelas. Premis bukan sinopsis, oke? The Avengers dan teman-temannya, ini karakter dan tujuan. Ini karakter ya. Avengers dan teman-temannya isinya tuh apa aja? Banyak ya. Ada Captain America, ada Spider-Man, bla 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 bla. Harus berkorban. Tujuan tokohnya untuk mengalahkan musuh terkuat, itu tujuannya. Halangannya siapa? Thanos. Ya, sebelum dia menghancurkan dunia dan menghancurkan dan menguasai dunia. Selesai. Ini premis untuk film yang keberapa? Endgame. Apa? Tepuk tangan untuk mbaknya ya. By the way, saya udah nonton 2 kali. Bagus soalnya. Tapi setelah itu apa? Zong semua. Ya itu kata orang itu, kata masnya ya, sampah semua setelah itu. Kalian ngebaca ini, premis ini, kalian sudah kebayang nggak alur ceritanya mau jadi apa? Kebayang nggak nonton filmnya itu mau jadi apa? Paham saya? Tujuannya mereka hanya ingin mengalahkan Thanos tok loh. Avengers ini. Selesai kan? Ini namanya premis. Singkat, padat, tapi langsung dasar dari kesimpulan cerita yang mau disampaikan. Contoh yang lain, Luffy ingin menjadi bajak laut terkuat, apa sih namanya? Raja bajak laut untuk menemukan One Piece. Selesai. Naruto ingin menjadi Hokage. Selesai. Paham maksud saya? Jadi premis itu ada tujuannya. Karakternya siapa? Tujuannya bahkan kalian bisa tambahkan. Tapi dihalangi oleh siapa misalnya? Dan resolusinya apa? Eren ingin menciptakan dunia baru. Yang tidak ada tembok pemisah yang mengekang. Makanya dia rambliknya. Paham maksud saya? Jadi premis itu adalah cerita aja, dasar pemikiran, tapi bisa disampaikan dan orang sudah ngerti tujuan ceritamu tuh mau kemana sih. Itu namanya ide awal. Premis itu ide awal. Nah, tugas kalian, makanya saya suruh keluarkan alat tulisnya dan lain-lain. Tugas kalian yang pertama adalah membuat ide. Ide itu dibuat dari premis untuk ceritanya. Berapa lama bisa dikasih waktu? 5 menit? 10 menit? Singkat aja loh. Intinya ada karakter, tujuannya, halangannya, sama resolusinya mungkin. Silahkan, singkat padat jelas saja. Yang pasti waktu saya baca, saya tahu nanti. Ini cerita kalian mau kemana arahnya. Paham maksud saya? Jadi kita membuat premis, ide itu dimulai dari premis, bukan sinopsis. Premis toh. Ada pertanyaan? Itu kita tugasnya satu-satu dulu lah, kita ngeras. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mulai? Kita kasih waktu 10 menit wes. Pakai nama boleh atau enggak? Ini nggak pakai nama, nggak apa-apa. Teman-temannya atau mahasiswa SMA itu, atau siswa SMA ini, atau mahasiswa ini, wanita SMA ini. Tapi kalau bisa kasih nama lebih bagus memang. Ya. Tapi intinya karakter ini mungkin latar belakangnya boleh, guys. Kalau kamu belum dapat namanya, siswa SMA mungkin, pria ini, wanita ini ingin mencari ibunya, dia seorang lebah misalnya. Ya, apa itu? Yang mencari ibunya? Nggak tahu. Anime zaman dulu cari ibunya, sedih, nggak tahu ya. Yowes, oke ya. Ya, Aci ya. Nah, itu kan premisnya singkat toh. Tapi kalian sudah tahu jalan ceritanya mau kemana. Itu maksudnya premis. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Mungkin yang online atau yang offline? Bisa? Paham? Jelas ya? Yang online? Ada pertanyaan? Paham? Kita ngebuat premis. Premis itu idenya, ide cerita kita. Hari ini.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita mulai. Saya kasih waktu. Ini sekarang jam 7.18, setengah 8. Ya, 12 menit. Yuk, silakan 12 menit buat premisnya. Sebelum saya mulai ke tugas berikutnya. Premis dulu. Ditulis atau diketik, silakan. Yang penting ada karakter, tujuan, misalnya ada halangannya, atau resolusi. Resolusi itu apa maksudnya, Pak? Tujuan karakternya, misalnya resolusinya kalau ini bisa menyelamatkan dunia, ya dengan ini dia bisa menyelamatkan kedua orang tuanya, misalnya resolusi yang dapatkan. Atau resolusinya kayak rupiah turun jadi 7.000 misalnya. Seorang pahlawan, contoh ya, saya buat premis langsung ya. Ini ide saya baru keluar 2 detik yang lalu ya. Karakternya namanya Joko. Tujuan karakternya adalah menyelamatkan Indonesia, tapi dihalangi oleh pemerintah Konoha. Resolusinya adalah ingin membuat rupiah kembali menguat. Wes, itu premisnya. Selesai. Paham ya? Jadi nggak usah panjang-panjang teman-teman. Yang penting kita tahu landasan ceritanya. Tadi saya baru kepikiran idenya baru 2 detik loh. Ya, silakan. Idenya, genrenya tentang slice of life ya. Siapa yang belum? Yang belum angkat tangan? Udah semua? Halo? Ayo jawab. Yang belum siapa, nggak apa? Udah? Udah? Ya wis ngomong dong. Saya nungguin ya. Yang online sudah semua? Silakan unmute ya. Yang online silakan. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ayo, cuma Yolanda yang sudah ya. Yang lain belum ini. Jawa. Halo. Sudah. Ini yang lain. Yang lain mana suaranya? Facecamnya nggak ada, suaranya nggak ada. Yo, posisi online. Halo. Apa jangan-jangan ya, tadi saya ditinggal makan Indomie ini ya? Ya wes lah ya. Saya nggak tahu akan berbaik atau enggak sama online ya. Oke, teman-teman, jadi gitu ya. Sudah selesai semua. Saya sebenarnya penasaran. Bacakan satu-satu. Oke? Saya mau dengar aja. Apa yang keliling? Tinggal ya, baca premisnya. Aduh, Pak, malu Pak aku, Pak. Jangan malu semuanya wis. Takkan kamu wis. Nah. Kameranya gerak. Kalau nanya dulu apa? Di sini, di sini tempatnya kita belajar ya. Salah malah saya senang. Kalau salah tapi kalian coba, paham ya? Kenapa mas? Santai mas. Ayo. Jadi premis saya itu Aksara Dirgantara, pemuda yang bertahun-tahun menyimpan dalam-dalam luka dan perasaan untuk teman masa kecilnya Adara. Kini tak punya pilihan selain kembali ke rumahnya di Yogyakarta, dan ia harus menghadapi bertemu gadis itu sekali lagi dengan perasaan yang tak pernah hilang, hanya terkubur dalam-dalam di hatinya. Tepuk tangan. Dari sini aja kalian udah tahu genrenya apa, Roh? Ya. Cocoknya nanti gambarnya seperti apa dan lain-lain ya. Ini cinta yang makanya diungkapi ya. Gitu ya. Oke, silakan ayo. Ambil. Jelaskan. Cerita apa? Premis saya itu ada Kamu dengar nggak? Nah, teriak dong. ada seorang siswi SMA yang bernama Seinala yang ia tak jauh berbeda dari siswi lainnya. Ia juga sedang suka mengikuti banyaknya tren yang terjadi di masyarakat sekolah. Salah satunya adalah anonymous chat yang cukup ramai digemari bernama Love Talk, sebuah forum di aplikasi lain, hingga akhirnya bertemu seorang lelaki bernama Elio yang membuat hatinya porak-poranda. Tapi diam-diam sosok di balik akun Elio adalah orang yang Seinala sukai di sekolahnya. Oke. Jadi ada ininya, tokoh, cerita dan lain-lain ya. Oke, tepuk tangan boleh.
Romance ya dua-duanya ya. Jadi rusak tadi maksudnya rusak ya? Apa tadi ada rusaknya? Ketemu jadi rusak gitu. Itu tadi apa? Ketemu sama Elio. Terus apa? Oh yes. Ya itu ya. Oke. Kelihatan gak sih ngikutin? Yuk. Teriak kamu. Kamu cowok tuh. Teriak. Ya. Romance ya dua-duanya genrenya. Dengerin. Alek dan Dimas sedang bertengkar di kelas. Lalu sang guru mengira itu prank karena bertepatan dengan hari guru. Tapi ternyata mereka beneran bertengkar, yang endingnya Alek dan Dimas sama-sama pingsan di kelas. Kayak gitu. Oke. Tepuk tangan. Nah, mungkin di awalnya kayak gitu ya, cuma gitu premisnya, ternyata waktu pingsan mereka sama-sama ke isekai misalnya. Jadi kan lebih bagus tuh ceritanya. Isekai pingsan ternyata mati, isekai ternyata si Dimas menjadi demon, yang satunya jadi pahlawannya. Nah, itu lebih bagus ya sarannya. Genrenya fantasi. Iya kan? Nah, tapi kalau gitu toh, itu genrenya namanya slice of life. Paham ya? Sebenarnya saya mau jelaskan beberapa genre, cuma kalian cari sendirilah. Nggak cepat waktunya, nggak sempat. Kecuali mau ya, nanti tak jelaskan lah. Itu cocoknya slice of life. Ini romance, ini slice of life. Slice of life itu yang ada di sehari-hari gitu ya. Oke. Seorang pekerja yang bosan ingin mendaki gunung, namun dia takut dengan hal-hal mistis dan merasa tidak mampu dengan fisiknya, namun dia bertekad untuk melawannya. Ini ya, singkat, padat, resolusinya dapat. Ya, lemah tapi takut tapi pingin ngelawan ya. Itu kalau dibuat komik kayaknya seru itu. Perjuangan hidup untuk supaya naik gunung. Simple tapi bagus. Oke. Nah. Ini genrenya sama ya, sorry. Ini genrenya sama, slice of life. Sebenarnya ada dua sih Pak, cuma Waduh, dua. Oh, ini idenya banyak ya. Enggak apa, dua-duanya. enggak yang dua deh, yang lebih simpel lah. Pak Huda dan Pak Nanang, dua sahabat lama yang berbeda nasib, ekonomi, pilihan politik, dan pilihan menu makan siang setelah reuni. Singkat, padat, jelas ya. Sudut pandang yang berbeda, nanti nggak tahu konfliknya gimana ya. Konfliknya mungkin satunya dukung Jokowi, satunya dukung guys. Asal gak sebut nama lagi. Ini ya, oke, ini slice of life juga. Ini gak ada yang horor atau gore gitu? Wah. Udah. Piko ini seorang anak TK yang absurd dan ceplas-ceplos berusaha mendapatkan stiker bintang emas dari guru magang yang cantik. Namun tingkahnya yang salah menangkap instruksi justru membuat wajah kepala sekolah yang sedang tidur menjadi korban eksperimen menggambarnya. Judul ini kehidupan bocah TK inspirasi dari cerita Shinchan. Tepuk tangan. Bagus, kayak Shinchan ya. Ini slice of life juga ya. Oke, sip, bagus. Apa humor? Jangan-jangan? Humor ya, ini humor. Oke. Kayak Shinchan dong. Oke, ini adalah sebuah cerita gelap ya, bukan cerita motivasi atau inspiratif. Bagaimana seorang laki-laki miskin itu mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik. Dia menikmati kekayaan yang diberikan secara ajaib oleh sesuatu. Ini masa entitas gitu. Namun dia terjerumus ke dalam kegelapan karena semakin lama dia hidup, dia semakin ketergantungan dengan pencarian kepuasan dan obsesi mencari kekayaan instan secara berlebihan hingga akhirnya jatuh pada pilihan bodohnya sendiri. Sekaligus dalam cerita ini membuktikan bahwa uang itu netral, demikian juga dengan entitas yang dijuluki sesuatu ini. Dia nggak jahat atau baik, dia hanya menjadi kaca pembesar bagi sifat manusia itu sendiri. Oke, tepuk tangan. Ini cocoknya gayamu, tau nggak? Saya sudah kepikiran gaya komiknya. Tahu gayanya apa yang cocok punya dia? Nikolasis. Cocok kayaknya ya. Genrenya gitu-gitu. Kamu buat agak gelap, agak horor. Bukan horor sebenarnya. Jadi agak mistis, agak ada psikologi yang mau disampaikan ya. Bisa dikasih instan, tapi kalau kita tidak bagus menggunakannya, itu jadi batu sandungan. Ini kayaknya saya nggak tahu ya. Genrenya mungkin ada slice of life, ada spiritual, apa ya bahasanya? Paranatural apa sih? Supranatural ya, sama mungkin apa?
Horor. Mungkin ya. Mungkin 3 genremu. Terinspirasi dari ini loh, Forbidden Tales di webtoon. Oh iya sih. Saya nggak baca itu. Ada kakak beradik yang bernama Dana dan Putri yang tidak pernah akur sama sekali sampai mereka bertengkar hebat. Di hari berikutnya itu mereka sampai tidak pernah ngobrol sama sekali, dan kedua orang tua mereka itu sampai memikirkan cara untuk agar mereka itu bisa ngobrol kembali. Dan pada suatu saat mendekati hari ulang tahun Putri, Dana sebagai kakak ini merencanakan untuk memberikan surprise, dan itu didukung oleh kedua orang tua mereka. Dan surprise tersebut berhasil, dan di hari berikutnya mereka berdua mulai mengobrol dan bercanda kembali seperti dulu. Oke, sip. Ini slice of life ya, tepuk tangan. Tapi memang masnya itu jatuhnya malah jadi sinopsis. Ya, tadi juga nanti saya simpulkan aja semuanya habis ini ya. Oke. Lanjut. Seorang gadis cantik yang berjuang melawan gangguan mentalnya, bertekad untuk menyembuhkan dirinya sendiri sebelum takdir mempertemukannya dengan pangeran impiannya. Oke, romance apa slice of life ini? Oke, tepuk tangan. Kayaknya romance-nya juga ya. Ada romance-nya. Nih. Jack sang petualang yang penasaran dengan rumah besar di tengah hutan. Jack berusaha mengungkap rumah tersebut kenapa terbengkalai, dan Jack terperangkap dan berusaha untuk bebas. Tepuk tangan. Horor ya. Nah, beda. Nah, ini horor sedikit ya. Itu sekelompok anak muda introvert yang baru pindah ke lingkungan baru berusaha berbaur dengan warga setempat agar tidak menjadi omongan warga di lingkungan barunya. Oh iya, slice of life ya. Tepuk tangan. Boleh. Ini kayaknya ya rata-rata mungkin ada curhat-curhatnya sedikit ya. Kayak kakak beradik nih, kayaknya kamu bersaudara ya? Nah, ini curhat ini. Ini kayaknya baru pindah nih kontrakan nih. Ini kayaknya ngejar-ngejar dari SD nih ketemu. Jadi kayaknya agak curhat-curhat sedikit, gak masalah, senang saya. Nah, cuma memang sedikit kalian tadi yang online ada mau berbagi cerita apa? Gak usah. Agil sama Yolanda cuma 2 yang aktif ya. Mau berbagi apa enggak untuk kita? Kalau berbagi nilainya saya tambah, kalau enggak saya tambah. Dari C+ jadi B-. Mau enggak? Agil, Yolanda mau enggak? Berbagi, Pak. Ya udah, ayo silakan. Gimana punyamu? Premismu? Ini cerita fantasi, Pak. Oh iya, nah akhirnya ada yang fantasi ya. Oke. Premisnya mengenai malaikat-malaikat kecil yang ditugaskan untuk belajar tentang manusia, untuk menjadi malaikat besar. Namun tugas tersebut menjadi tidak berarti karena ada pengkhianatan dari salah satu malaikat kecil yang bekerja sama dengan iblis. Pengkhianatan itu terjadi karena malaikat tersebut tidak suka dengan sistem tatanan dunia malaikat yang kaku. Maka sistem tersebut dihancurkan. Akan tetapi pengkhianatan digagalkan oleh tokoh utama dan dunia kembali seperti semula. Oke, saya berharapnya malah si malaikatnya tuh si pemeran utamanya ya. Jadi kayak Sun Gokong. Ya. Kalau menurut saya bagus ya, tapi oke, bagus Yolanda, tepuk tangan. Agil mau nggak? Apa tetap C+? Oh ya, oke, silakan. Untuk cerita saya, ada seorang yang bernama Arga, ini seorang freelance desainer grafis. Ini akhir-akhir ini sepi klien dan tersandung tekanan ekonomi. Terus si Arga ini di dalam tidurnya bermimpi dapat orderan dari sosok misterius. Dan kalau dikerjakan di saat dia bermimpi itu terjadi kenyataan di dunia nyata. Terus akhir-akhirnya setelah panjang mengerjakan pekerjaannya itu, terakhirnya dia kayak tidak bisa membedakan itu mimpi atau kenyataan gitu, Pak. Oke, ini supernatural apa slice of life ya? Supernatural kayaknya, mimpi ya. Oke, boleh. Atau slice of life mungkin. Oke, tepuk tangan yuk. Ini
kayaknya rata-rata ini ya, apa namanya, dari imajinasi. Saya senang loh seperti ini. Ya, jujur aja saya senang nonton Kamen Rider. Tahu Kamen Rider nggak? Saya senang, kenapa? Karena ceritanya itu menarik. Atau kalian nonton ini nggak? Tapi Pixar yang dulu ya. Cerita itu absurd tapi menarik. Itu imajinasi. Maksudnya absurd gimana Pak? Pixar, misalnya kita ngomong Pixar aja lah. Kamen Rider nanti mungkin nggak semua tahu ya. Pixar itu salah satunya, kalian tahu ikan, film ikan. Ceritanya apa premisnya? Bapak ikan mencari anak ikannya hilang. Wes, jadilah apa? Finding Nemo. Premisnya apa? Bapak ikan terpisah dengan anaknya. Lalu bapaknya mencari anaknya yang hilang. Wes, itu tuh premisnya. Jadi film yang menurut saya salah satu one of the best filmnya Pixar. Finding Nemo. Premisnya absurd kan? Nah, itu ide teman-teman. Atau Wall-E, tahu Wall-E gak? Wall-E itu apa? Robot jadul jatuh cinta dengan robot yang masa kini, selesai. Premisnya itu toh. Tapi ceritanya absolut sinema menurut saya. Atau Toy Story yang di milking sampai ya, di milking terus itu. Ceritanya apa? Mainan yang bisa bergerak, cuma supaya apa? Dan juga dia ingin supaya tidak dibuang sama Andy kan? Gitu tok loh premisnya. Tapi sampai Toy Story berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di milking terus kan? Nah itu maksud saya. Premis silahkan, ya. Atau yang saya suka juga Kung Fu Panda. Gak bisa silat tapi akhirnya jadi Raja Naga, pesilat terbaik. Itu tok premisnya. Jadi silakan absurd aja boleh sebenarnya teman-teman ya. Makanya saya senang Pixar. Kenapa? Pixar itu idenya absurd tapi bagus. Itu maksud saya, paham ya? Silakan mau absurd, dunia mimpi atau ada fantasi, ada peri, ada ini dan lain-lain. Ada atau ingin slice of life di hidup kalian, ada romance, ada horror, ada tadi kayak punyanya si webtoon tadi ngelihat ya. Itu benar-benar deep, misalnya ada yang mau disampaikan, silahkan teman-teman. Ya. Itu premis, makanya saya bilang tadi agak panjang ya punya teman-teman ya. Nah, yang panjang itu teman-teman yang panjang itu jatuhnya malah jadi sinopsis. Saran saya supaya tidak terlalu panjang, itu nanti di sinopsis boleh. Tapi sinopsis itu keseluruhan cerita kalau udah jadi. Premis itu intinya teman-teman, landasan kesimpulan aja. Karakternya apa, tujuannya apa, halangannya harus udah that's it. Gak usah harus gak usah kepanjang lebar. Itu nanti waktu di story lain. Paham maksud saya? Premis itu adalah ide awal, landasan awal tuh. Singkat, padat, jelas boleh. Yang penting ada ini, ada tujuannya. Kalian tahu ceritanya ini mau seperti apa wes. Sesimpel itu premis itu. Makanya saya bilang 5 menit, 10 menit selesai. Bahkan 5 detik pun bisa. Kalau udah ceritanya kalian mau ngomongin apa, tulis. Paham maksud saya? Jadi kalau tadi yang panjang-panjang itu malah jatuhnya ke sinopsis, ya kita nggak buat sinopsis. Ide awal kita masih ke premis. Sinopsis itu nanti kalau sudah jadi baru disinopsiskan. Ya itu biasanya kalau di buku itu di belakang cover. Pernah baca buku atau tidak? Nah, caranya supaya tahu isi bukunya gimana, lihat sinopsisnya. Supaya sinopsis itu teman-teman kalian baca alurnya, kalian tahu alur dari halaman 1 sampai halaman akhir. Itu maksudnya sinopsis. Premis adalah ide atau dasar pokok cerita. Paham bedanya nggak? Saya ulangin ya. Premis adalah ide atau landasan cerita. Ide dasar, oke? Sinopsis adalah alur seluruhan cerita. Alur, kita ngomongin alur. Alur nanti habis ini tak ajarin alur. Jelas ya? Premis itu idenya, landasan idenya. Kalau sinopsis adalah alurnya dari awal hingga akhir biasanya. Ya, atau enggak alur awal aja atau plot awal. Makanya alur itu nah kita pelajarin. Mumpung kita ngomong tentang alur, enak ya bridgingnya ya. Mumpung ngomong alur, ternyata alur itu ada ini namanya. Ada yang namanya
plot dalam sebuah alur cerita. Alur cerita harus memiliki plot. Jika tidak memiliki plot, dia menjadi suatu cerita yang tidak seru, tidak menarik, bahkan bahasa kerennya adalah cerita gagal. Itu yang saya bilang. Simple, misalnya ceritanya kayak tadi, hanya ingin berteman. Tadi punya masnya ya, kakak adiknya pingin berteman ya, pingin kembali lagi, jadi baik. Tapi mungkin ada plot-plot di situ di dalamnya. Nah, di plot itu dibagi 3 biasanya. Ini yang paling common ya, kita pakai yang common aja. Common itu yang paling standar. Yang paling umum. Apa? Biasanya kita ngomongnya tree structure. Tree arc structure. Plot 1, 2, dan 3. Jadi 3 plot dalam alur cerita. Ini yang paling umum. Misalnya, itu namanya alur pertama itu namanya setup. Kita meng-setup. Setup itu apa? Memperkenalkan karakter dulu biasanya, memperkenalkan tokoh dulu atau prolog-prolog awal cerita. Lalu di sini act 2 sorry. Ya, ini 3 babak ya. Ini conflictionnya. Di sini banyak lagi dibagi nih. Ada big twistnya, ada twistnya di sini, ceritanya. Jadi bener-bener sampai naik. Jadi masalah-masalahnya, misalnya si adeknya tadi gimana, kira buat mereka bertengkar keras-kerasan, ini hancur sampai chaos-chaosnya. Nah, baru act 3 adalah jalan keluarnya, klimaksnya. Dapat jalan keluar lalu ending yang dipilih. Akhirnya mereka berbaikan. Nah, itu ada plot-plotnya. Kalian boleh namanya alur plot, jadi dipatahkan juga boleh teman-teman. Atau bahasa kerennya, pernah dengar istilah plot twist nggak? Twist, tahu twist ya? Twist itu Indonesianya diputer. Jadi kita taunya ini bakal endingnya akan seperti, ternyata di plotnya di twist, diputar. Itu juga boleh, biasanya di art yang ketiga, di resolusinya. Ya, itu boleh teman-teman. Pernah dapat istilah plot twist, pernah ya? Itu boleh. Ya tadi saya bilang, contohnya yang menarik itu mungkin punya Yolanda tadi ya. Perinya gini, ingin perbaiki. Ternyata plot twistnya adalah peri yang jahat itu ternyata yang benar misalnya. Misalnya ya Yolanda ya, saya ngasih plot twist aja. Punyamu enak soalnya kalau di plot twist kan ya. Ternyata dia memang harus dihancurkan supaya tidak terkekang kayak Sun Wukong itu. Sun Wukong itu kan melawan ini ya, melawan dunia langit katanya. Karena dia terkekang gitu, pingin bebas. Ya dengan peraturan-peraturan itu. Dia dikekang pakai ini ya, pakai kepalanya itu loh. Jadi kalau dia sudah lepas itunya, dia udah nggak terkekang lagi gitu. Itu yang dicarinya. Ya gitu ya, paham ya teman-teman ya? Bisa pakai plot atau ternyata selama ini tadi ceritamu cinta nggak disampaikan, kamu ketemu lagi ya. Ternyata plotnya itu kakak sepupunya. Wah. Misalnya, paham saya? Itu nanti teman-teman setelah dari premis kan ide dasar kan, plot itulah yang akan kita rancang PR kalian nanti. PR aja wes. Plot ini butuh panjang lebar. Jadi kalian membuat setupnya, pengenalannya, ceritanya seperti apa, lalu nanti ceritanya akan seperti apa, gemuruhnya, problem-problem yang akan disampaikan, ya. Seorang yang ke lingkungannya tadi, seorang freelance misalnya, ya seperti apa, lalu kalian buat resolusinya atau endingnya. Ending itu apapun boleh loh ya, boleh sad ending, boleh happy ending, terserah kalian, atau twist, plot twist juga boleh. Silakan. Jadi saran saya, kenapa sebenarnya yang lain ada ya teman-teman, tapi saran saya kita pakai ini aja nanti untuk ceritanya. Sebab akibat peristiwa ya, untuk kita pakai 3 babak aja, drama 3 babak. Pengenalan, setupnya, masalah problemnya, bignya, sampai ke resolusi dan endingnya. Wis, 3 babak aja. Kita buat ceritanya nanti ya, alurnya, oke? Biar gampang. Paham ya teman-teman ya? Jadi PR-nya tahu? PR-nya apa? Kita membuat plot. Ya, atau storyline. Nanti storyline kita ajarin. Plot dan storyline nanti tugasnya untuk minggu inilah. Kita ngebut ya. Oke? Bisa? Bisa Pak, bisa. Oke, bagus, pintar. Ya, kita akan buat plotnya. Mau ditugas hari ini atau di PR-kan gitu aja, wes. Masih jam 8 loh.
Hah? Justru itu apa? Biasa kelas lain, kalian di dosen lain jam berapa biasanya selesai? Jam 8? Yakin? Katanya jam 9. Bu Leli katanya jam 9 selesainya. Jam 6, ngawur. Ya wes, tugasnya catat ya. Untuk yang online juga. Jadi setelah premis selesai ide kalian, oh ya, by the way idenya premisnya kalian mau rombak lagi boleh loh ya. Tidak usah yang sesuai dengan yang tadi kita omongin. Oh saya ternyata romance udah biasa, saya mau pindah yang tadi, pindah sci-fi deh temanya. Temanya saya mau yang olahraga wes, karena saya habis nonton Haikyuu misalnya. Silakan. Oh saya mau temanya tentang ini serah, atau fantasi tadi. Silakan ya, horor atau segala macam silakan. Teman-teman, kalian boleh ubah lagi premisnya, tapi ingat premis itu singkat, padat, jelas, landasan cerita aja, baru ke alurnya. Itu baru yang panjang. Contoh alur tadi saya bilang pakai 3 babak. Ya. Pak, cara ngebuatnya gimana, Pak? Capek buat alurnya. Alurnya boleh kalian langsung buat atau langsung buat storyline-nya saja. Tak ajarin buat storyline, langsung buat seperti ini. Storyline itu nanti buat skenario. Kita langsung buat skenario. Ya. Jadi storyline itu adalah skenario atau naskah yang sudah kalian tulis, adegan atau dialognya. Harusnya ini di minggu kedepannya lagi, tapi saya bilang ngeras kita ya. Bisa ngeras? Gak apa-apa ya. Mungkin minggu depan gak usah sampai selesai, gak apa-apa naskahnya. Yang penting plotnya dulu, nanti ceritanya alurnya mau seperti apa gitu loh. Ya, panjang lebar, nanti mau ketemu gini. Tak kasih enak wes, gini aja wes. Kita coba pakai Chat GPT atau Gemini, boleh gunakan. Boleh gunakan AI, tapi dibaca lagi, disesuaikan lagi. Oke? Jelas ya? Premis sudah kalian buat, nanti kalian buat plotnya. Saran saya pakai AI hanya minta saran, tapi tolong dibaca dan disesuaikan lagi. Oke ya? Baru kita buat storyline-nya. Storyline itu adalah sebuah skenario. Contohnya seperti ini. Jadi kita sudah merancang panel 1 ngomongin apa, katalog lagi. Naskahnya seperti apa. Wes kita minta buat seperti ini. Ini kalian pakai AI pun boleh. Kalau susah, tapi ingat dibaca lagi dan diedit lagi. Sesuaikan dengan ceritamu yang kalian ingin sampaikan. Paham ya? Jangan plak-ketiplek AI. Saya nggak mau. AI hanyalah alat bantu. 1 minggu cukup lah. Harusnya membuat plot dan juga membuat storyline. Tapi ingat, dibaca lagi, disesuaikan dengan kamu kan sudah punya. Kamu waktu ngebuat premis kan sudah kepikiran nanti plotnya seperti apa kan? Kalau AI kan nggak tahu seperti apa. Nah kalian harus sesuaikan lagi dengan, ingat ya, komik itu harus ceritanya yang bagus. Jadi jangan nanti serasa AI semua. Paham ya? Jelas? Nanti buat seperti ini, panel judulnya nanti kalau kalian butuh contoh nanti saya kirim contohnya di grup. Ya, contoh ngerancangnya nanti saya kirim di grup. Storyboard nanti aja wes ya. Storyboard nggak usah dulu ya. Storyboard kayaknya kita lewatkan aja. Ini contohnya storyboard wes, kita lihatkan aja. Ini yang pertama tadi, contohnya yang pakai per panel. Apa? Dibuat alur, yang alur. Yang alur. Ya, misalnya gini. Panel 1 apa? Judul cerita. Jadi storyboardnya yang panel 1 apa? Ada judul ceritanya. Masih panel 1. Malam hari ada bulan, ada siluet rumah-rumah, latar belakang dan berbagai depan siluet cah sate dengan bakul berjalan dengan lincah. Itu panel 1. Storyline-nya. Storyboardnya wes ini sesuai kan? Dia cah satenya memegang bakul kan? Plus ada judulnya di atas. Panel 1. Ini yang tipe alur tadi yang saya jelaskan ya. Panel 2 apa? Mas Bejo, ini MB disingkat, dengan baju Jawa dan belangkong sedang baca koran, terdengar teriakan cah sate. Cah satenya ngomong, CZ ya. CZ. Sate, lihat panel 2 digambar seperti apa. Gini. Langsung kan nyambung. Sate. Nih Mas Bejonya pakai belangkon baju Jawa. Nah, kalau harusnya seperti ini buatnya ya. Tapi kayaknya kalian kok buat ini nggak selesai kayaknya. Lalu panel 3.
MB langsung loncat, MB ya Mas Bejo ya, langsung loncat memanggil tukang sate, sate. Lihat panel 3. Tuh. Inilah storyboard. Dari storyline, dari kata-kata dibuat dalam bentuk gambar. Kalau ini yang pakai bagian pertama tadi, yang per panel. Kalau kalian boleh pakai bagian yang kedua, itu yang per panel nanti satu gambar. Jadi belum dibuat panel seperti ini, belum dibuat alur maksud saya. Paham ya? Boleh. Yang tadi, yang di awal-awal saya jelaskan. Paham ya? Hanya sekedar tahu aja. Kalau kalian buat gini, ini belum digital loh, ini masih storyboard. Tapi gini langkah yang benar ya. Nanti baru ini digitalkan, diwarnai, di background dan lain. Tapi nanti kalian langsung digital aja wes. Tapi kalau kalian ngambil skripsi komik harus ada storyboard. Nggak percaya saya Pak, ke perpus cari aja yang judulnya komik. Lihat teman-teman yang skripsiannya komik. Storyline lalu buat storyboard seperti ini. Ya. Kalau kalian sebenarnya harusnya seperti ini, cuma saya takutnya nggak sempat, itu aja. Langsung digital aja nanti. Yang penting adalah wes ini sekedar tahu aja ya. Yang penting adalah premisnya silakan diganti minggu ini kalau mau. Kalau enggak tetap boleh. Paham ya? Tugas kedua buat plotnya, ceritanya sama langsung di storyline-nya. Sebisa mungkin. 25 panel yang kayak tadi saya bilang. Minta bantuan AI boleh tapi disesuaikan. Jangan copy paste, apalagi nanti ketahuan. Apakah nanti mau dibuat PDF-nya tanda tanya tuh. Sampai kelihatan itu ya, awas kalian ya. Kurang ajar kalian ya. Ada pertanyaan? 1 minggu cukup? Cukup ya. Karena minggu depan ada materi berikutnya. Ini sebenarnya saya mau ngasih materi berikutnya nih, mau ngejar, cuma kayaknya nggak nutut waktunya. Ternyata kalau ngeras juga takut saya. Saya sudah langsung mau buat karakter soalnya. Loh, tadi sudah dapat karakternya kan? Namanya siapa? Tadi ada siapa? Nama karaktermu siapa? Nah, Aksara kan? Aksara udah karakter, ya udah buat karakternya. Tapi nanti wes, takutnya dari kalian tipes ya. Saya mau ngejar seminggu ini langsung buat plot plus karakternya, desain karakter. Kalau takutnya malah malah kalian tipes, nanti saya yang disalahin. Ya, ini loh. Oh, belum saya ambil ya. Karakter. Oh, belum saya download ya. Yes, nanti aja. Nih. Belum saya download ternyata. Buku lihat di sini aja ya. Sebenarnya saya pingin lanjut materi ini. Kalau bisa hari ini. Kita materi membuat karakter. Ya. Contohnya kita buat karakter, tapi kayaknya wis nggak cukup ya waktunya. Cara buat karakter nanti kalian boleh nanti gambarnya silakan mau realistis, eksagerasi atau kartun ya. Stylenya terserah kalian. Ingat, ini style ilustrasinya bukan gayanya. Beda ya. Yang kemarin kalian ingat nanti style-stylenya boleh anime atau flat atau chibi boleh atau pixel, banyak macam jenisnya. Silakan pilih sesuai dengan ini kalian. Ini saran mau saya ajarin tapi kayaknya nanti aja deh. Saya mau ngejarnya hari ini juga harusnya. Tapi yowes nanti aja karakter ya. Di minggu depan aja kita membuat karakter. Data spoiler lainnya tugas berikutnya. Setelah story kita buat apa? Karakter. Ada pertanyaan untuk tugas minggu ini? Yang online ada pertanyaan? Jelas ya? Jadi kita buat plotnya sama storyline-nya. Bantuan AI boleh wes. Mau nggak mau kita ngejar. Tapi ingat harus dibaca lagi dan disesuaikan. Oh kayaknya ini nggak cocok nih plotnya. Saya maunya yang lebih plot twist. Oh saya maunya yang gini-gini. Tolong disesuaikan. Oke? Jangan plak-ketiplek. Nanti ceritamu tidak menarik. Kalau tidak menarik tidak akan saya nilai. Apa? Ngapain saya baca yang membosankan? Ya. Ini contohnya teman-teman. Ini sedikit aja, ini adalah manga punya teman saya yang saya bilang kemarin. Ini gambar manual semua ini. Ya, backgroundnya pun gambar manual. Ini yang akan kita ujung-ujungnya akan seperti ini yang akan saya minta ke kalian. Seperti ini panelnya ke bawah ya. Ini gambar manual semuanya.
Ini gambar manual. Karena zaman dulu belum ada AI ya. Ya, ini dia fantasi. Oke. Ini ada juga yang seperti ini fantasi. Kalau yang ini slice of life. Ya. Ini kalau kalian lihat sebenarnya yang baca ini sedikit ya, kalau yang ini 400. Kalau yang ini yang membaca 1.700. Dan dia tidak lanjutkan. Kenapa nggak dilanjutkan? Dia pusing katanya buat ceritanya. Jadi sampai episode 1 aja dia udah pusing. Akhirnya apa? Dia beralih ke buat novel. Komiknya yang baca berapa? 1.700 orang. Novel yang dia buat berapa? Lihat. 20.000. Bahkan ada beli itu digitalnya, 130.000 dijualnya. Kenapa? Karena cerita. Dia langsung buat komik, tapi ceritanya ampas katanya. Ceritanya bagus di awal, tapi dia bingung ngelanjutinnya. Ngestak di episode 1. Bagus gambarmu, tapi ya yes. Ya. Akhirnya dia fokus ke buat novel. Ini apa? Story tuh, semuanya gini. Malah yang baca 20.000 orang. Ya, saya mau ngundang dia sebenarnya, cuma malam hari kalau dan nggak sempat juga lah. Ya, ini teman saya S1 dulu. Oke, gitu teman-teman. Ini sedikit maksud saya adalah komik bukan segalanya tentang gambar. Gambarmu bagus, tapi kalau kamu ngestak di cerita apa adanya lah. Ya, jadi ceritanya dikuatkan teman-teman. Ya, mulai dari hari tugas hari ini, silahkan kalian premisnya mau diganti atau mau ditambahkan. Lalu buat plot yang menarik dan storyline yang menarik. Minta bantuan AI boleh, tapi AI bagi saya tidak akan menarik, tidak ada jiwa di dalamnya. Ya, tambahkan sesuai dengan style kalian sendiri apa yang mau kalian sampaikan. Gitu ya teman-teman ya, AI boleh. Kalau saya bilang nggak boleh, itu kikuk namanya ya. Janganlah. Boleh digunakan, dimanfaatkan, tapi tetap kasih hatimu di situ. Tetap kalian nahkodanya. Jelas ya, teman-teman ya. Jangan kalian yang yang dibawa oleh AI, tapi kalian yang mengaturnya. Itu hanya yang membantu. Oke, gitu teman-teman, dikumpulkan minggu depan di Google Drive. Dan by the way, perhatikan, minggu depan semua wajib membawa laptop. Atau nggak usah, yang nggak punya laptop nggak? Atau tak gampangkan gini aja wes. Daripada ini ya, daripada saya di komen, saya dulu pernah di komen, Pak saya nyuruh bawa laptop, saya nggak punya laptop, suruh beli. Salah lagi kan? Gini aja, minggu depan, perhatikan, yang online juga ya, yang online tapi kan di rumah ya. Minggu depan, yang mau bawa laptop, bawa, yang tidak, gak apa-apa. Tapi yang nggak bawa laptop, akan gambar manual. Yang bawa laptop, gambarnya langsung digital, karakternya. Wes, gitu aja wes. Jadi nggak ada paksaan, oke ya? Kalau mau gambar manual dulu, tapi di scan kan, di tracing. Kalau mau laptop, silakan bawa, tapi langsung. Biar saya jangan bilang, oh Pak saya di taktor ya gitu. Soalnya apa, ini gratis loh, ini gratis. Nanti saya kasih gratis kok, ya. Kertasnya gratis, sama kayak kalian bayar UKT ya. DPP juga. Wes, itu aja. Ada pertanyaan, teman-teman? Oke, boleh. Gambar pakai HP sekarang boleh lah. Karena saya pernah lihat mahasiswa saya itu gambar pakai HP. Aplikasinya saya lupa namanya apa, tapi bagus kok gambarnya. Jadi oke lah, nggak masalah kalau pakai HP. Pakai HP boleh wes, kalau kalian mau gambarnya pakai HP. Ya, tapi kalau nggak mau, saya sukanya manual dulu, nanti minggu depan manual dulu nggak apa-apa. Intinya minggu depan kita buat karakter, udah tak kasih tahu dari hari ini. Jelas? Jadi kalau karakter, ingat ya, karakter tidak akan dibuat kalau ceritanya belum ada. Jadi minggu ini cerita harus rampung. Jelas ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita absen. Saya lupa ya, absennya ini kemarin libur kayaknya belum saya update.
Oh iya. Ini kemarin ini pertemuan 4, artinya ini pertemuan 5. 5 itu 6. 3 minggu lagi kita UAS ya. Sempat lah. Storyboard sudah saya hapus ya. Sempat lah. Wes, ini pertemuan 4 sebelum saya isi, nanti saya isi karena minggu lalu pertemuan 4 itu harusnya ya. Pertemuan 4 kan saya anggap masuk semua lah ya. Karena kan memang libur ya. Ini karena belum saya isi, harusnya pertemuan 5 gini aja biar enak. Ketua kelas. Nanti absennya ke ketua kelas ya. Kecuali yang absennya masih pakai manual. Ya, kamu masih manual ya? Apa? Emang ada di manual? Nama kalian? Iya, kan adanya cuma namamu toh. Yang manual? Oh iya. Yang dicetak nama siapa? Oh, tapi ya wes. Yes, kamu cetak manual aja karena memang angkatanmu situ ya. Yang ini yang sisa-sisanya absen atau enggak kamu sekalian absen ke mbaknya juga boleh wes, daripada kamu sendirian enggak absen ya. Absen ke mbaknya tapi tetap tulis ke manual di situ ya. Ya, nanti nama-namanya tolong store ke mbaknya tolong store di kelas atau langsung kelas aja wes, biar kelasnya ada isinya lah ya. Oke ya, nama-nama yang ini ya, karena ini belum saya masukkan. Kalau yang online nanti diabsenkan sama adminnya Digital Center. Kalau nggak salah yang diabsenkan itu yang facecamnya nyala aja ya, setahu saya ya. Yes, itu aja teman-teman. Ada pertanyaan? Jelas ya? Kita ketemu minggu depan, tolong dijaga kesehatannya, jangan sakit, jangan tipes, karena komik masih panjang. Ya. Masih panjang dan tugasnya masih banyak, gitu aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu Kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi di minggu depan. Minggu depan tuh ada libur nggak ya? Nggak ada ya? Oke. Kalau minggu depan nggak ada libur, kita ketemu lagi minggu depan ya teman-teman. Jangan lupa dikumpulkan di Google Drive untuk story-nya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi minggu depannya. Selamat malam.